Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Nurul Farji, teman KKN 235520111130 dan ada teman saya. Ini perkenalkan dengan nama saya Adrianto dengan NIM 2355 2011 381 dan yang terakhir perkenalkan nama saya Rifal Maulana dengan NIM 2023 2011 056. Lalu ada teman kami satu lagi yang berhalangan hadir. Di sini kami kelompok 4 akan menganalisa sebuah sistem yang ada dalam sebuah perusahaan. Sebelum kita memulai kegiatan observasi dan analisis sistem, kita perlu terlebih dahulu menentukan bidang industri yang akan fokus studi kasus kita. Apakah ada usulan bidang tertentu? Setidaknya potensial atau dianalisis dan dikembangkan sistem informasinya. Saya menyarankan agar kita memilih bidang yang bersifat korporat dan memiliki kompleksitas dalam pengelolaan proyek. Dengan demikian kita bisa menganalisis proses bisnis yang nyata dan relevan dengan persiapan sistem informasi manajemen. Nah, ini saya setuju. Bidang kontraktor, instruksi, atau telekomunikasi biasanya memiliki banyak proses internal seperti manajemen proyek, pengadaan barang, serta kerjasama antar perusahaan. Ini akan sangat cocok untuk kita analisis, terutama jika kita ingin menghasilkan perancangan sistem yang komprehensif. Baik, karena kita sepakat untuk memilih bidang proyek korporat seperti kontraktor dan telekomunikasi, maka selanjutnya kita perlu mencari perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Sebaliknya, perusahaan tersebut memiliki struktur organisasi yang jelas yang bersedia menerima kunjungan melalui wawancara. Saya setelah melakukan pencarian awal dan menemukan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor dan layanan teknis, namun belum semuanya terbuka untuk wawancara mahasiswa. Kita mungkin perlu mempertimbangkan perusahaan mitra BUMN agar lebih mudah diakses dan memiliki sistem formal yang bisa dipelajari. Nah, saya sempat menghubungi beberapa rekan dan akhirnya mendapatkan informasi tentang PT Mitra Bakti Inti Perdana. Perusahaan ini merupakan bagian dari keluarga besar PT Inti dan bergerak di bidang konstruksi, instalasi, dan telekomunikasi. Menarik dari latar belakangnya, PT Mitra Bakti Inti Perdana tampaknya memiliki proses manajemen proyek yang kompleks dan berstandar industri. Ini cocok dengan kebutuhan kita mengkaji sistem yang benar-benar digunakan di dunia kerja. Selain itu, PT Mitra Bakti juga sudah bekerja sama dengan berbagai perusahaan besar dan memiliki alat kerja yang terdokumentasi. Ini akan mempermudah kita dalam melakukan observasi dan pengumpulan data untuk perancangan sistem. Jadi kalau begitu, saya usulkan kita memilih PT Mitra Bakti Inti Perdana sebagai objek studi kita. Dan selanjutnya, kita bisa segera menyusun surat pengajuan observasi dan melakukan penjadwalan wawancara dengan pihak perusahaan. Disepakati, maka kita tetapkan PT Mitra Bakti Inti Perdana sebagai perusahaan tujuan studi kasus. Kita akan fokus pada sistem pengolahan proyek mereka dan berupaya mengidentifikasi kebutuhan sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi kerja perusahaan tersebut. Setelah kita mempelajari profil perusahaan Mitra Bakti Inti Perdana dari data visual yang tersedia, saya kira penting bagi kita untuk menyelaraskan perancangan sistem dengan visi dan bisnis perusahaan. Visi perusahaan cukup jelas, itu menjadi usaha profesional yang unggul dengan pembangunan dan jasa keuangan, terutama di sektor konstruksi dan komunikasi
Ya dari sisi dokumentasi, saya mencatat bahwa perusahaan bergerak pada 3 fokus utama: perdagangan umum, jasa sipil, dan jasa pemeliharaan. Masing-masing bidang ini memiliki kompleksitas layanan yang berbeda-beda, dan seluruhnya didukung oleh perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Maka sistem yang akan kita rancang sebaiknya mampu mengakomodasi variasi layanan dan pengelolaan proyek di tiap bidang. Saya melihat ada potensi besar untuk digitalisasi alur pengolahan layanan. Misalnya di bagian perdagangan umum, mereka menangani suku cadang, sistem fiber optik, hingga peralatan radio komunikasi. Jika perusahaan masih menggunakan sistem pencatatan manual, maka aplikasi manajemen inventaris dan pengadaan barang bisa jadi salah satu modul penting dalam sistem. Nah, itu sementara itu untuk jasa sipil seperti pembangunan gedung, membuat M serta konstruksi lainnya, kita perlu mempertimbangkan perencanaan proyek, proses tugas, berhubungan antara proyek. Pada jasa pemeliharaan juga cukup luas, dari perangkat BTS, microwave, AC, hingga manajemen layanan. Bahkan disebutkan juga bahwa mereka menyediakan tenaga kerja yang berkompeten. Ini bisa berarti perusahaan menangani outsourcing teknisi. Maka perlu juga sistem yang mendukung penjadwalan teknisi, pencatatan pekerjaan lapangan, dan dokumentasi layanan. Benar, dan misi perusahaan yang menekankan pada pelayanan terbaik untuk stakeholder dan kontribusi aktif dalam industri TIK, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem harus mampu menyajikan laporan dan histori proyek yang komprehensif. Sistem juga harus fleksibel untuk diintegrasikan dengan teknologi baru. Jadi ada satu hal lagi dalam bagian perusahaan disebutkan bahwa PT Mitra Bakti Perdana itu bagian dari PT INTI, semoga cabang perusahaannya, dan perusahaan tersebut telah mengalami beberapa perubahan struktur manajemen secara umum. Ini menunjukkan berbagai sistem yang mendukung manajemen dengan struktur organisasi secara umum. Oke, saya rangkum beberapa kebutuhan sistem berdasarkan profil perusahaan. Yang kedua adalah modul manajemen proyek lintas layanan, perdagangan sipil, pemeliharaan. Yang kedua ada sistem pengadaan dan inventaris barang. Yang ketiga ada modul manajemen teknisi dan pemeliharaan perangkat. Yang keempat ada dokumentasi kontrak, legalitas, dan visual proyek. Dan yang terakhir ada laporan eksekutif stakeholder dan kerja. Oke, setelah kita mempelajari hal-hal yang ada pada Mitra Bakti Perdana, mungkin selanjutnya kita akan melakukan sesi wawancara dengan pihak terkait, yaitu Bapak Abdul Aziz. Oke, sekarang kita sudah sampai di gedung PT INTI. Di sini kita akan melakukan sesi wawancara dengan Bapak Abdul Aziz. Jadi kita akan masuk ke dalam untuk melakukan sesi wawancara. Oke guys, setelah wawancara kemarin di PT Mitra Bakti Perdana, sekarang kita akan membuat use case diagramnya yang saya usulin dari sistem eksternal dan juga internal, karena sistem ini banyak melibatkan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Saya setuju, berdasarkan transkrip wawancara ada banyak aktivitas internal seperti absensi, manajemen barang, keuangan, dan rekrutmen. Tapi ada juga alur yang melibatkan klien langsung seperti kontrak proyek dan negosiasi kebutuhan. Kalau begitu, untuk memulai perancangan kita harus identifikasi dulu aktor-aktor yang terlibat. Mari kita mulai dari sistem internal dulu. Tahap 1, identifikasi aktor sistem internal. Ini teh berdasarkan dari transkrip wawancara, kita bakalan ngerancang sistem internal. Dari wawancara kita itu bisa diidentifikasi aktor seperti karyawan, yaitu punya akses absensi, terus marketing. Kalau marketing itu mengiklankan produk dan jasa. Terus sales engineering itu untuk menilai produk dan jasa.
Terus ada akuntansi. Ya, akuntansi itu untuk mengelola keuangan. Terus logistik. Nah, logistik itu untuk mengelola barang baik dalam perusahaan maupun dengan perusahaan yang bermitra. Selanjutnya itu ada human resource. Nah, human resource ini fungsinya untuk merekrut karyawan, sekalian juga dengan mengelola karyawan-karyawan yang ada di dalam kantor. Dan yang terakhir itu ada sistem eksternal seperti sistem absensi inti. Oh iya, jangan lupa juga ada calon karyawan sama calon klien, soalnya bakal terlibat dalam proses rekrut dan penawaran. Oh iya. Tahap 2 ada identifikasi use case sistem internal. Berdasarkan aktor-aktor tadi, berikut use case-nya. Ada absen diakses oleh karyawan dan sistem absensi inti, ada iklan produk dan jasa oleh marketing, lalu ada nilai produk dan jasa oleh sales engineering, lalu ada kelola keuangan oleh akuntansi, dan kelola barang oleh logistik, lalu rekrut calon karyawan oleh HR dan calon karyawan, lalu ada kontrak pekerjaan ke perusahaan bekerja sama, bisa extend ke rekrut calon karyawan, juga melibatkan klien bekerja sama calon kontraktor. Nah, oke, di sini saya akan mulai menggambarkan diagramnya. Pada sistem kita itu kalau dikasih nama sistem internal, semua use case-nya masuk ke dalamnya dan aktornya berada di luar. Nah, kita gunakan relasi extend dari kontrak pekerjaan ke rekrut calon karyawan. Nah, sekarang di tahap 3, perancangan use case sistem eksternal. Kalau menurut saya sekarang langsung masuk aja ke sistem eksternalnya. Di sini fokusnya pada pengelolaan proyek dengan klien. Siapa saja tuh aktornya? Dari wawancara yang saya catat ada klien, sales engineering, akuntansi, logistik, pekerja, perusahaan bekerjasama, dan kontraktor. Bagus, use case-nya kira-kira seperti ini. Yang ke satu, kontak proyek oleh klien, sales engineering, negosiasi kebutuhan, include-nya kontrak disetujui, kirim kebutuhan setelah disepakati, extend ke panggil pekerja. Yang keempat, eksekusi proyek dengan melibatkan pekerja. Yang kelima, pantau proyek agar proses terkontrol. Yang keenam, perbarui kontrak, include-nya kondisi proyek selesai. Yang ketujuh, terminasi kontrak, extend-nya dari perbarui kontrak jika tidak dilanjutkan. Nah, oke, ini saya bakalan mulai menggambari boundary sistem eksternal berdasarkan dari use case yang kita kirain. Itu nanti kita mulai susun aktor dan use case sesuai dengan alur project dari kontrak, negosiasi, kirim kebutuhan, pelaksanaan, pemantauan, hingga terminasi atau pembaruan. Nah, berarti sekarang tahap 4 ya, penempatan relasi dan notasi UML. Oh iya, jangan lupa gunain relasi include buat use case yang wajib dipanggil dan juga extend buat yang opsional aja, seperti negosiasi kebutuhan, include kontraknya disetujui. Lanjut, pembarui kontrak, include proyek selesai. Terus juga seperti kirim kebutuhan, yaitu extend ke panggil pekerja. Juga terakhir ada pembarui kontrak, extend juga ke terminasi kontrak. Oke, saya dokumentasiin semua relasi itu ke dalam deskripsi naratif tiap use case nanti supaya konsisten dengan diagramnya. Nah, oke, baik. Jadi kedua diagramnya udah saya finalisasi. Sistem internal dan sistem eksternal ini sudah lengkap dengan boundary, aktor, use case, dan relasi yang sesuai. Nah, sekarang langkah berikutnya tinggal kita buat skenario fungsional dan digunakan diagram ini sebagai acuan untuk model sistem dan desain database. Setuju banget. Use case diagram ini sudah mempresentasikan keseluruhan proses bisnis PT Mitra Bakti Inti Perdana ini. Terima kasih semuanya atas kontribusinya. Oke teman-teman, setelah kita presentasi dengan kepada
dosen kita, kepada Nia Idil, terkait use case diagram yang sudah kita buat. Sepertinya kita harus melakukan beberapa revisi penting. Oh iya, emang revisi apa aja, Riz? Dari sisi dokumentasi, saya kira sudah cukup rapi, tapi mungkin ada hal yang kita lewatkan di struktur diagramnya. Ya, bukan soal kerapian, tapi lebih ke struktur konsep. Dosen kita mengatakan bahwa pembagian antara sistem internal dan eksternal kita terlalu kaku. Gitu. Beliau menyarankan agar alurnya lebih mempresentasikan proses nyata dari awal hingga akhir, bukan berdasarkan batas organisasinya. Nah, ini berarti kita tidak bisa lagi hanya membagi berdasarkan siapa yang bekerja di dalam dan siapa yang di luar. Jadi harus berdasarkan alur aktivitas atau siklus proses ya. Benar, selain itu saya juga baca catatan dosennya bahwa beberapa relasi antara use case belum jelas. Misalnya beberapa aktivitas belum dikaitkan dengan aktor yang tepat dan ada beberapa use case yang harus di-combine karena tumpang tindih. Saya juga diminta memperbaiki deskripsi use case. Ternyata beberapa nama use case dianggap terlalu umum, kurang spesifik untuk menggambarkan aksi yang sebenarnya dilakukan sistem. Ya, jadi kita harus merombak dengan pendekatan yang lebih fokus pada alur proses bisnisnya, bukan hanya peran pengguna, kita juga harus meninjau kembali aktor-aktor eksternalnya juga dan memastikan semuanya punya interaksi dan logis pada fungsional. Nah, ini kalau begitu kita juga harus menyusun ulang atau dibangun dari sistemnya. Nah, mungkin tidak perlu lagi ada dua diagram terpisah. Bisa saja kita buat satu diagram besar yang menggambarkan seluruh proses secara end to end. Mungkin kita perlu lebih hati-hati dalam menggunakan include dan extend. Jangan sampai kita pakai relasi itu hanya untuk merapikan, tapi justru membuat bingung karena fungsinya jadi tidak jelas. Saya akan siapkan catatan ulang berdasarkan input revisi ini dan mulai menyusun ulang deskripsi fungsional per use case agar nanti tinggal dihubungkan ke diagram baru. Baik, mungkin sekarang kita akan merancang lagi use case-nya ya. Nah, ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Aziz N. Nalolo yang merupakan Direktur PT Mitra Bakti di Perdana. Terdapat beberapa poin penting yang perlu kita bahas sebagai dasar dalam rancangan sistem yang berbasis UML. Nah, yang pertama ini proyek yang masuk itu kan dievaluasi terlebih dahulu oleh perusahaan. Evaluasi ini mempertimbangkan kesesuaian untuk pengerjaan serta keuntungan secara finansial. Maka di dalam sistem kita perlu memodelkan proses validasi kelayakan proyek sebelum kontraknya diterima. Oke, benar. Dari penjelasan narasumber, keputusan penerimaan proyek berada di pihak manajemen, khususnya project manager. Ini menunjukkan bahwa dalam use case diagram, aktor seperti manajemen dan project manager harus disertakan dalam proses evaluasi dan persetujuan proyek. Tapi ini penting sebagai filter awal sebelum proyek masuk ke dalam siklus perusahaan. Saya setuju pada bagian negosiasi kebutuhan proyek yang disatukan bahwa jenis kebutuhan akan disesuaikan dengan jenis proyeknya. Apakah pengadaan barang, instalasi sistem, atau pengembangan perangkat lunak dalam beberapa kasus, perusahaan juga dapat bekerja sama dengan mitra lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sistem harus mampu mencatat jenis kebutuhan proyek serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemenuhannya. Nah, betul. Selain dari itu, narasumbernya juga menyampaikan bahwa apabila kebutuhan kliennya melebihi kapasitas internal maupun kapasitas mitra, maka proyek itu dapat dibatalkan.
Nah, proses pembatalan ini dinilai lebih efisien daripada memaksakan pelaksanaan yang berisiko tinggi, misalnya budgetnya terlalu tinggi atau kebutuhannya itu tidak bisa dipenuhi gitu. Nah, maka kita juga perlu mendesain sistem yang bisa mendukung pengambilan keputusan pembatalan proyek lengkap dengan dokumentasinya. Saya telah mencatat bahwa perusahaan tidak memprioritaskan negosiasi ulang apabila ketidaksesuaian terjadi. Ini artinya alur sistem sebaiknya bersifat langsung setelah tahap negosiasi dilakukan, validasi sumber daya, lalu langsung ke eksekusi atau pembatalan. Ini akan membawa rancangan activity diagram, terutama pada bagian decision node. Lanjut ke tahap proyek. Eksekusi proyek pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kontrak yang disepakati oleh kedua pihak. Proses ini pekerjaan dinilai berdasarkan item-item yang ada di dalam kontrak, seperti contoh pembangunan jendela 4 sekat, maka sistem yang dirancang juga harus mampu mencatat ruang lingkup proyek dan progres pelaksanaannya secara rinci. Nah, ini ada poin lain yang tidak kalah penting, yaitu mitigasi resiko ya. Nah, narasumber tadi menekankan bahwa mitigasi itu harus dilakukan sejak awal perencanaan proyek guna menghadapi kemungkinan biaya membengkak atau partner kerjanya mundur sendiri gitu. Alasannya ragam macam lah pokoknya. Modul pengelolaan resiko ini juga harus diakomodasi dalam sistem yang kita akan rancang. Poin kesimpulan sementara dari diskusi ini yaitu yang pertama ada sistem perlu mendukung evaluasi awal proyek berdasarkan waktu dan anggaran. Yang kedua ada negosiasi kebutuhan proyek dilakukan sesuai jenis pekerjaan dan kapasitas internal atau eksternal. Lalu nomor 3 harus ada mekanisme pembatalan proyek sebelum pelaksanaan. Dan nomor 4 ada sistem mendukung monitoring progres pekerjaan sesuai ruang lingkup kontrak. Dan terakhir ada mitigasi risiko harus menjadi bagian dari proses perencanaan proyek. Baik, saya akan mulai activity diagram berdasarkan alur proses mulai dari pengajuan proyek hingga pelaksanaan dan monitoring. Saya juga akan identifikasi bagian-bagian yang memerlukan decision node dan integral dengan dari pihak dari data mitra. Nah, sementara itu saya akan mulai menyusun draft use case diagram dan merancang identifikasi aktor serta relasi antar komponen. Nah, nanti kita akan koordinasikan kembali untuk sinkronisasi diagram dan dokumentasi. Mungkin sekian dari hasil pengolahan wawancara Oke, di sini ada use case diagram sistem pengolahan sumber daya manusia terdiri dari HRD. HRD sendiri akan merekrut karyawan dikarenakan membutuhkan tenaga kerja baru. Lalu ada kontraktor dan klien yang akan merekrut kontraktor dari calon karyawan tersebut. HRD sendiri akan mengelola absensi karyawan dan memberikan peringatan ke karyawan apabila terjadi kendala dalam kehadirannya. HRD tersebut akan mengelola penggajian kepada karyawannya. Nah, ini untuk use case sistem pengelolaan proyek. Ini merupakan use case yang isinya jelas tentang pengelolaan proyek. Nah, ini dimulai jika klien itu menyerahkan kontraknya ke perusahaan itu. Nah, jadi di situ dapat use case terimakan kontrak. Nah, di situ ada include bahwa kontrak itu disubmit atau diserahkan. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam use case ini? Nah, ada klien, sales engineering, dan project manager. Nah, di sini kita bakal ditentukan apakah kontraknya bakalan diterima atau ditolak. Nah, selanjutnya jika kontraknya ditolak, maka ada use case negosiasi kebutuhan proyek yang dimana klien itu bisa menentukan jenis-jenis kebutuhan proyek baik dari kebutuhan sistem,
kebutuhan barang dan kebutuhan pekerja. Yang terlibat di dalam use case negosiasi kebutuhan barang, negosiasi kebutuhan proyek itu klien, HR, project manager, dan perusahaan yang bermitra. Nah, perusahaan bermitra itu sifatnya untuk nanti ini apa, mengecek adanya kebutuhan klien atau tidak. Nah, ini jika negosiasinya berhasil, maka proyek yang klien kontraki ke perusahaan akan dieksekusikan atau dijalankan. Nah, di mana proyek di kontrak itu bisa berupa pembangunan, pengembangan, dan instalasi sesuai dengan kebutuhannya. Yang terlibat di dalam eksekusi proyek di kontrak itu ada klien, terus perusahaan bermitra, logistik, dan pekerja. Nah, di mana pekerja itu agak macam, bisa juga pekerja kontraktor, pekerja yang ada di perusahaan mitra bakti, atau pekerja dari perusahaan yang bermitra. Nah, ini jika proyeknya sudah selesai, maka ada use case pemberhentian kontrak. Jadi sebenarnya use case pemberhentian kontrak itu cakupannya agak luas, mulai dari pemberhentian kontrak karena kebutuhan tidak bisa dipenuhi, biayanya yang membengkak, atau segalanya. Tapi di pemberhentian kontrak itu ada juga penyelesaian kontrak jika kontraknya proyek yang dikontraki itu selesai dan juga ini memuaskan untuk kliennya. Nah, ini kalau di pemberhentian kontrak itu yang terlibat dalam use case tersebut adalah klien dan project manager. Selanjutnya ada sistem marketing perusahaan dari calon klien dan sales engineer. Sales engineer membagikan iklan produk perusahaan ke calon klien untuk melihat proyek yang sudah selesai. Selanjutnya, iklan jasa perusahaan, marketing akan mengiklani produk untuk klien, mengiklan jasa perusahaan. Selanjutnya, quality asuransi, pastikan kualitas produk sesuai untuk klien dan pastikan kualitas jasanya sesuai juga. Selanjutnya, manajemen perusahaan, direktur, dan klien menandatangani kontrak proyek konstruksi telekomunikasi atau informatika. Oke, selanjutnya ada use case untuk staff logistik. Aktornya ada pertamanya ada staff logistik, lalu ada keuangan sama project manager. Di sini staff logistik memantau kesediaan barang, inputnya mencatat laporan, lalu jika ada barang yang tidak ada atau kurang, maka akan menyediakan transaksi pengadaan barang bersama keuangan dan project manajernya. Lalu ada memantau data inventaris barang, yang barang-barang milik perusahaan oleh staf logistik akan dipantau, dicatat. Lalu ada memantau penerimaan barang masuk dan keluar. Jika ada barang masuk pada perusahaan atau barang yang keluar dari perusahaan akan dicatat oleh bagian logistik. Nah, ini untuk use case skenario, saya bakalan menjelaskan 5 dari 10 use case skenario yang kita buat ini untuk sistem yang kita amati. Yang pertama itu use case skenario untuk tambah use case rekrut karyawan. Nah, di sini aktor yang terlibat itu adalah HRD, yang dimana HRD itu merupakan primary aktor, dan calon karyawan, di mana calon karyawan itu merupakan secondary aktor. ID use case skenario tersebut adalah uji STM1 dengan nilai penting yang tinggi atau high. Jenis use case ini adalah main case. Dan siapa stakeholder dan interestnya? HRD untuk ingin mendapatkan tenaga kerja,
baru yang sesuai kualifikasi. Terus calon karyawan. Calon karyawan itu untuk kita ingin mendapatkan informasi lowongan nih yang. Jadi kalau calon karyawan itu ingin mendapatkan informasi lowongan dan diproses secara adil. Dan yang terakhir itu perusahaan. Kalau perusahaan itu ingin mengisi posisi yang kosong agar prosesnya berjalan lancar. Brief description-nya itu, use case ini menjelaskan proses rekrutan karyawan untuk mengisi atau menambah kekurangan sistem di perusahaan. Nah, ini triggernya dapat kebutuhan tenaga kerja baru di perusahaan, jenisnya internal. Nah, ini relationship-nya nih. Ini kalau asosiasinya itu HRD dan calon karyawan. Include itu butuh tenaga kerja baru. Extend dan generalization-nya kosong. Nah, ini flow of event yang biasanya itu HRD menerima permintaan kebutuhan tenaga kerja dari divisi tertentu. Terus HRD membuka lowongan pekerjaan dan menyebarkan pengumuman. Yang ketiga, calon karyawan mengirimkan lamaran melalui sistem atau email. Yang keempat itu HRD memverifikasi dan menjalani berkas lamaran. Yang kelima, HRD mengundang calon karyawan untuk wawancara. 6. HRD melakukan wawancara informasi. Nah, di selanjutnya, 7. HRD mengumumkan hasil rekrutmen kepada calon karyawan. Yang terakhir, calon karyawan terpilih melakukan proses onboarding atau pendaftaran awal kerja. Exceptional clause. Alternate clause apa aja? Nih yang nomor 3 itu ada 1. Calon karyawan tidak memenuhi syarat. Itu HRD akan menolak lamaran dan tidak melanjutkan ke tahap wawancara. Dan yang kelima itu ada 1 alternate clause, yaitu calon karyawan tidak hadir wawancara. Itu HRD menjadwalkan ulang atau membatalkan prosesnya. Nah, exceptional clause-nya ada 3. Yang pertama itu nomor 1. Nah, nomor 1, sistem rekrutmen mengalami gangguan. Itu HRD bakalan melakukan pencatatan yang manual. Terus di nomor 6, HRD tidak dapat menghubungi calon karyawan. Nah, itu proses seleksi diganti dengan kandidat berikutnya. Dan yang ke-7, calon karyawan menolak tawaran kerja. HRD kembali membuka proses rekrutmen untuk posisi tersebut. Selanjutnya di use case skenario kelola absensi karyawan. Di sini primary aktornya itu HRD, sedangkan secondary aktornya karyawan. Importance levelnya high dan use case type-nya bad case. Stakeholder dan interest itu HRD. HRD itu mencatat kehadiran karyawan dan akurat untuk evaluasi dan penggajian. Dan yang karyawan. Yang karyawan itu ingin absensinya tercatat secara benar dan tidak merugikan. Brief description ini, use case ini menjelaskan bagaimana proses pencatatan absensi karyawan dilakukan oleh sistem secara otomatis maupun manual oleh HRD, serta bagaimana penanganan data kehadiran yang tidak wajar. Nah, triggernya hari kerja dimulai dan sistem absensi diaktifkan. Desain atau dari relationship ini association-nya HRD dan karyawan, include-nya nggak ada, dengan extend-nya memberi peringatan kepada karyawan. Kalau generalization itu nggak ada. Dari normal flow event-nya, jadi HRD mengaktifkan sistem absensi harian, terus karyawan melakukan absensi saat datang ke kantor. Nah, selanjutnya data absensi secara otomatis dicatat oleh sistem. HRD terus memantau dan mereka data absensi harian. Dan yang terakhir, HRD menggunakan data absensi untuk evaluasi performa dan peringatan jika perlu. Alternate flow-nya ada 1. Itu berada di nomor 4. Dari nomor 4 itu ada 1 alternate flow, yaitu jika HRD menemukan kejanggalan data absensi. Nah, di situ HRD melakukan verifikasi ulang dengan karyawan terkait. Exceptional clause-nya apa? Itu berada di nomor 4. Jika karyawan beberapa kali tidak masuk bekerja tanpa izin, maka akan diberikan surat peringatan. Selanjutnya ini use case skenario negosiasi kebutuhan proyek, yang dimana primary aktornya client dan secondary aktornya project manager. Stakeholder dan interest-nya perusahaan menerima yang ingin memastikan bahwa kebutuhan proyek yang dinego
dapat terpenuhi secara realistis dan sesuai kapasitas. Terus perusahaan memberi proyek yang ingin proyeknya dapat dijalankan sesuai ekspektasi dan kebutuhan awal yang diajukan. Terus project manager itu ingin kebutuhan proyek jelas sejak awal agar tidak terjadi miskom selama eksekusi. Brief description ya, diskus ini menggambarkan proses negosiasi antara perusahaan pemberi proyek dan perusahaan penerima proyek untuk menyepakati kebutuhan sistem, personil, barang, dan sumber daya yang lain yang diperlukan sebelum proyek dimulai. Nah, triggernya perusahaan pemberi mengirimkan permintaan proyek kepada perusahaan penerima. Itu PT Mitra Bakti. Jadi ini eksternal. Nah, ini relationship-nya apa saja? Ada association. Dan di association itu ada perusahaan penerima dan perusahaan pemberi proyek. Nah, ikutnya itu ada kebutuhan sistem, personil, dan kebutuhan barang. Istilahnya itu terima kontrak. Generalization inheritance-nya nggak ada. Ya, kalau dari flow events-nya, perusahaan pemberi menyampaikan daftar kebutuhan awal untuk proyek. Terus perusahaan penerima menganalisis kebutuhan tersebut. 3. Kedua belah pihak melakukan diskusi atau rapat negosiasi. Dan yang keempat, jika ada kebutuhan tidak realistis, perusahaan penerima mengajukan alternatif. Yang kelima, perusahaan pemberi memberikan tanggapan dan revisi terhadap kebutuhan. 6. Kedua pihak mencapai kesepakatan final atas daftar kebutuhan proyek. Yang 7. Kesepakatan ini dituangkan dalam dokumen dan menjadi dasar penerbitan kontrak. Alternate goals ada 2. Berada di nomor 2 dan 4. Di nomor 2, ini perusahaan penerima tidak setuju dengan sebagian kebutuhan. Nah, ini akan diajukan alternatif teknis dan operasional dalam rapat negosiasi. Dan nomor 4, itu perusahaan pemberi tetap ingin mempertahankan kebutuhannya. Itu bakal diskusi lanjut dengan batasan waktu keputusan. Exceptional clause-nya apa? Ada 3. Tadi nomor 1, dokumen kebutuhan proyek tidak lengkap. Itu negosiasi ditunda sampai dokumen disempurnakan. Yang nomor 3 itu tidak tercapai kesepakatan setelah beberapa kali negosiasi. Itu proyek bakal dibatalkan. Lalu nomor 6, salah satu pihak tidak hadir dalam jadwal rapat negosiasi. Itu rapat dijadwalkan ulang oleh project manager. Lanjut ke use case skenario eksekusi proyek kontrak. Nah, ini primary aktornya project manager, secondary aktornya divisi logistik, pekerja, dan HRD. Stakeholder dan interestnya itu project manager, ingin koordinasi pekerjaan berjalan secara efektif. Terus perusahaan ingin proyek berjalan lancar sesuai kontrak. Terus logistik ingin memastikan kebutuhan barang tersedia. Yang bekerja ingin dapatkan instruksi dan jadwal kerja yang jelas. Di brief description ya, use case ini menjelaskan proses pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dan triggernya kontrak disetujui oleh perusahaan. Jenisnya internal. Relationship-nya itu ada association. Nah, di relationship itu association itu perusahaan penerima pekerja logistik, terus include-nya pembangunan pengembangan. Istilahnya perjanjian kontrak. Menurut flow events-nya, yang pertama memulai pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak, terus project manager user jadwal dan membagi tugas pada tim terkait. 3. Logistik menyiapkan dan mendistribusikan barang ke lokasi proyek, kerja melaksanakan pekerjaan sesuai peran dan jadwal. Terus project manager memantau dan mencatat progres pelaksanaan proyek, dan terakhir pekerjaan dilanjutkan hingga proyek dinyatakan selesai. Alternate flow-nya itu nomor 1, jika barang tidak tersedia, maka logistik lakukan pengadaan ulang atau meningkatkan distribusi. Nomor 2, pekerja tidak hadir. Itu hasilnya project manager mencari pengganti atau menyesuaikan jadwal. Exceptional flow-nya itu di nomor 2, terjadi kecelakaan kerja di lapangan. Itu pekerjaan dihentikan sementara, dilakukan investigasi dan penanganan medis. Nomor 3 itu
cuaca ekstrem atau bencana alam. Pekerjaan ditunda, kerja diatur karena berdasarkan situasi. Nah, lanjut ke use case skenario pemberhentian kontrak. Ini pertama dari aktornya project manager, kedua dari aktornya klien. Stakeholder dan instalasi ya, perusahaan menerima ingin proses penghentian kontrak tercatat dan terdokumentasi secara formal. Ketika terjadi masalah atau pelanggaran, terus perusahaan memberi proyek yang ingin menerima pemberitahuan resmi dan kejelasan saat kontrak dibatalkan, dan legal team ingin seluruh proses legal dan administratif dilengkapi sesuai prosedur hukum. Brief deskripsinya itu, diskusi ini menjelaskan proses penghentian kontrak pajak secara formal yang dapat dilakukan oleh perusahaan penerima proyek, termasuk pengajuan atas alasan berlebihan, dokumentasi pembatalan. Triggernya, perusahaan menerima menghentikan kontrak karena klien melanggar ketentuan. Jenisnya eksternal. Jadi relationship ada association dan external. Di association itu ada project manager dan klien. Di external itu ada pengembangan dan instalasi. Dan norma pengujiannya, project manager menerima laporan terkait pelanggaran dalam masa proyek, terus diantara melakukan evaluasi kondisi proyek, terus perusahaan menerima memutuskan menghentikan kontrak. Terus keempat, surat pembuatan dia resmi disusun ditangani oleh manajemen. Terus surat dikirim ke perusahaan pemberi proyek. Nah, selanjutnya perusahaan pemberi menerima notifikasi. 7. Status proyek diubah jadi dibatalkan di sistem manajemen proyek. Nah, semua dokumentasi pengujian disimpan dan diberikan. Nah, alternate flow-nya itu ada 2. Ini nomor 3 itu ya. Nomor 3, perusahaan memutuskan nego ulang. Itu proyek tetap berjalan dengan revisi kontrak. Nomor 5 itu, perusahaan pemberi meminta klarifikasi lebih lanjut. Perusahaan menerima mengirimkan dokumen tambahan atau bukti. Exceptional flow-nya itu ada 3. Nomor 1, informasi pelanggaran tidak lengkap. Evaluasi ditunda hingga data diperoleh. Dan nomor 5 itu perusahaan pemberi tidak memberikan respons. Itu prosesnya dihentikan sepihak dan dicatat secara hukum. Ini nomor 7, sistem gagal memperbarui status proyek. Itu admin memperbarui data secara manual dan membuat catatan khusus. Oke, di sini saya akan menjelaskan use case skenario-nya, iklan produk dan perusahaan. Use case namanya iklan produk perusahaan, ID-nya UCM1, importance levelnya high, primary aktornya sales engineer, secondary aktor marketing. Use case type-nya main case. Lalu stakeholder and interest-nya sales engineer, include ingin produk perusahaan dan jasa diminta oleh klien marketing. Lalu ingin kampanye iklan produk berjalan efektif dan menjangkau target market. Lalu calon klien ingin mengetahui produk yang relevan dengan kebutuhan proyek mereka. Lalu brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana tim sales dan marketing melakukan publikasi atau promosi produk perusahaan kepada calon klien, termasuk menyesuaikan konten dengan kebutuhan proyek yang mungkin dimiliki klien. Lalu di sini ada trigger, adanya produk dan jasa yang bisa dijual kepada klien. Type-nya internal, tipenya internal. Lalu ada association, sales engineer, marketing dan calon klien. Include-nya strip, action-nya punya proyek sesuai generalization inheritance. Normal flow of event-nya 1, sales engineer mengidentifikasi target calon klien. Yang kedua, marketing menyusun strategi dan konten iklan produk. Yang ketiga, ada iklan disebarkan melalui media online ataupun offline. Yang keempat, calon klien melihat iklan produk.
Yang kelima, sistem mencatat respon atau keterkaitan calon klien. Yang terakhir ada data ditindaklanjut untuk proses penawaran selanjutnya. Lalu di sini ada alternate flow. Media iklan tidak sesuai dengan target pasar, marketing melakukan evaluasi dan ubah strategi. Selanjutnya ada calon klien tidak tertarik atau tidak memberikan respon, sistem memberi rekomendasi optimasi iklan. Lalu di sini ada tabel use case skenario, pastikan kualitas produk sesuai. Di sini ada use case name, yaitu pastikan kualitas produk sesuai dengan importance levelnya high, primary aktornya quality assurance, secondary aktor client, stakeholder and interestnya quality assurance, ingin memastikan bahwa produk yang dipromosikan ke klien benar-benar memenuhi standar. Lalu klien juga ingin mendapatkan produk dan jasa yang sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan. Lalu brief description-nya, use case ini menjelaskan proses verifikasi dan validasi kualitas produk perusahaan sebelum dipasarkan atau diserahkan kepada klien. Gunanya memastikan produk sesuai dengan kebutuhan dan standar yang berlaku. Untuk triggernya, saat akan melakukan pengiriman produk kepada klien. Ini untuk tipenya internal, relationship-nya, dan association quality assurance client. Untuk normal flow of event-nya, yang satu menerima permintaan pengecekan kualitas produk, yang keduanya melakukan pengujian atau inspeksi terhadap produk, yang ketiganya hasil pengujian dibandingkan dengan standar spesifikasi, yang keempatnya jika sesuai memberi persetujuan bahwa produk layak. Lalu yang kelimanya, informasi kelayakan produk dikirimkan ke tim marketing dan klien. Yang terakhir ada dokumentasi kualitas produk disimpan dalam sistem. Lalu ada alternatif flow-nya, yaitu produk tidak sesuai dengan spesifikasi, dengan umpannya memberikan catatan revisi dan mengembalikan ke tim produksi. Untuk exceptional flow-nya, tidak mendapat data spesifikasi produk, dengan umpannya proses pengecekan ditunda hingga datang tersedia. Lalu ini ada alat pengujian tidak tersedia atau rusak, umpan baliknya menjadwalkan ulang atau menggunakan metode alternatif. Lalu selanjutnya ada tabel use case skenario kontrak proyek. Use case namanya kontrak proyek konstruksi, telekomunikasi atau informatika. Untuk primary aktornya manajemen pemasaran, secondary aktor klien. Untuk stakeholder and interestnya, manajemen pemasaran ingin menyelesaikan kesepakatan kerja sama proyek dengan klien secara legal dan formal. Direktur pun ingin memastikan kontrak telah melalui tahapan verifikasi dan layak ditandatangani. Untuk klien ingin mendapatkan kepastian dan kejelasan atas proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan alur penyusunan dan penandatanganan kontrak proyek antara perusahaan dan klien setelah proses pemasaran berhasil kontrak, mencakup ruang lingkup proyek, biaya, waktu pelaksanaan, dan tanggung jawab. Untuk triggernya, klien menyatakan minat serius terhadap penawaran produk atau jasa perusahaan dan ingin melanjutkan ke tahap kerjasama yang resmi. Untuk tipenya eksternal, relationship-nya tidak ada.
Association-nya manajemen pemasaran, direktur, dan klien. Untuk include-nya tidak ada, action-nya tidak ada, correlation inheritance-nya tidak ada. Untuk normal flow of event-nya, yang pertama, klien menyatakan ketertarikan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, manajemen pemasaran menyiapkan draft kontrak kerjasama. Yang ketiga, draft kontrak direview dan direktur atau legal. Yang keempat, kontrak final dikirim ke klien untuk ditinjau. Yang kelima, klien menyetujui isi kontrak. Yang keenam, penandatanganan kontrak dilakukan oleh kedua belah pihak. Yang terakhir, sistem mencatat kontrak dan menyimpan arsip digitalnya. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, klien mengajukan revisi si kontrak. Untuk umpannya, manajemen pemasaran melakukan revisi dan mengirim ulang. Lalu yang terakhir, klien menunda penandatanganan karena pertimbangan internal. Dengan umpannya, proses ditunda dan dijadwalkan ulang. Untuk exceptional flow-nya, direktur menolak kontrak karena risiko hukum. Untuk umpannya, proyek dihentikan atau dinegosiasi ulang. Yang terakhir, salah satu pihak tidak hadir saat jadwal penandatanganan. Untuk umpannya, penjadwalan ulang dilakukan. Lalu selanjutnya, di sini ada tabel usage skenario yang memantau ketersediaan barang. Untuk use case name-nya memantau ketersediaan barang. Important levelnya high, use case tipenya main case. Untuk primary aktornya logistik, secondary aktor, staff, keuangan, project manager. Untuk stakeholder and interest-nya, staff logistik ingin memantau stok barang secara akurat. Untuk project manager ingin proyek tidak tertunda karena kehabisan barang. Lalu staf keuangan ingin tahu estimasi kebutuhan barang sebagai dasar anggarannya. Dan yang terakhir, direktur ingin melihat laporan logistik. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses pemantauan terhadap ketersediaan barang oleh staf logistik untuk memastikan ketersediaan yang cukup untuk operasional proyek, termasuk juga pencatatan laporan hasil pemantauan. Untuk trigger-nya, staf logistik melakukan pengecekan rutin atau berdasarkan permintaan proyek. Untuk tipenya internal, association-nya staff logistik, staff, keuangan, project manager. Include-nya mencatat laporan. Dan untuk extern-nya menyediakan transaksi pengadaan barang. Untuk normal flow of event-nya, yang pertama, staff logistik melihat data inventaris di sistem. Yang keduanya, muncul data yang menampilkan daftar stok barang. Yang ketiga, staff mencocokkan jumlah aktual dengan data. Yang keempatnya, stok menipis, staff menyarankan pengadaan. Yang kelima, staff mencatat laporan hasil pemantauan. Dan yang terakhir, laporan disimpan dan dapat diakses oleh pihak terkait. Untuk alternatif flow-nya, yang pertama, jumlah barang tidak sesuai. Umpannya dilakukan audit ulang dan penyesuaian data. Yang terakhir, barang masih cukup. Untuk umpan baliknya, tidak ada pengadaan yang dilakukan. Untuk exceptional flow-nya, yang pertama, laporan gagal tersimpan. Umpannya dicatat manual dan dilaporkan ke atasan. Lalu selanjutnya ada tabel use case skenario, memantau perencanaan barang dan masuk dan keluar. Untuk nama use case-nya, memantau penerimaan barang masuk dan keluar. Untuk primary aktornya, logistik, secondary, dan aktor. Untuk stakeholder and interest-nya, staff logistik ingin memastikan barang masuk dan keluar tercatat dengan akurat.
untuk menjaga stok dan distribusi berjalan dengan lancar. Lalu untuk brief description-nya, staf logistik ingin memastikan barang masuk dan keluar tercatat dengan akurat untuk menjaga stok dan distribusi berjalan dengan lancar. Untuk staf keuangannya ingin memantau data inventaris barang yang ada. Untuk triggernya, staf mendapati adanya barang masuk dan keluar dalam perusahaan. Untuk tipenya itu tipe internal. Lalu di sini ada association, ada staff logistik dan staf keuangan. Untuk normal flow eventnya, yang pertama staf logistik melihat data barang, yang kedua mengecek apakah ada barang yang masuk atau keluar, yang ketiga staf menulis daftar barang yang baru masuk dan barang yang baru keluar, yang keempat staf logistik memverifikasi data barang yang masuk sesuai dengan dokumen pengiriman, yang kelima staf logistik mencatat pengeluaran barang untuk keperluan proyek jika ada. Dan yang terakhir, staf keuangan bisa melihat data barang yang masuk dan keluar. Untuk alternatif flow-nya, barang masuk tidak sesuai dokumentasi pengiriman, umpannya staf logistik menandai sebagai tidak sesuai dan membuat laporan ke pihak terkait. Lalu selanjutnya ada barang keluar tidak memiliki surat permintaan barang. Untuk umpannya memberikan peringatan staf menunda pencatatan hingga surat resmi diterima. Untuk exceptional flow-nya, staf keuangan tidak bisa melihat data barang masuk dan keluar. Saya mewakili kelompok 4. Terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.